pagi Pak Irfan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah di pagi hari ini saya baik sekali Pak. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Allah bersukses Amin. kami Pak Oke. Johan. Ya. Pak Johan kemarin memberikan kabar bahwa hari ini ada kegiatan kucing ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Hari ini saya ada coaching dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Majid. Oke. Kalau boleh tahu topiknya akan dibahas itu apa? Kemarin sudah sekilas beliau menyampaikan bahwa beliau ingin coaching dengan saya terkait dengan anak yang nakal di kelasnya. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Majid merasa kesulitan untuk menangani anak tersebut, sehingga beberapa waktu kemarin menghubungi saya kapan ada waktu luang untuk ngobrol dengan saya, seperti itu Pak. Luar biasa Pak Johan sudah menyempatkan diri untuk melakukan coaching terhadap Pak Majid. Nah dari situ kemudian kira-kira sebelum memulai coaching ini kompetensi yang ingin Pak Johan capai itu apa Pak? Yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak dari saya, kemudian coach, agar kita saling menikmati pembicaraan. Sifatnya kita bertukar pikiran dan sebagai mitra ya Pak, tentunya biar coach itu merasa nyaman dalam coaching. Nah, selain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan mendengarkan aktif. Dalam hal ini kita harus fokus, atau saya harus fokus agar saya juga bisa paham apa yang disampaikan oleh coach nanti Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang berbobot tujuannya agar nanti coach bisa menggali ide-idenya untuk menjadikan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu Bapak. Luar biasa, berarti dari kompetensi tersebut Pak Johan sudah mengetahui alurnya dan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian pada kegiatan coaching kali ini, bagaimana penilaian terhadap diri Bapak sendiri terkait kompetensi tersebut? Ya. Jadi dari kompetensi coaching yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Majid mungkin menganggap saya lebih senior sehingga beliau ingin saya mengcoaching dirinya karena ada kesulitan tadi. Sementara ya sama seperti guru yang lain ya Pak, saya mungkin belum terlalu banyak keahlian atau kemampuan, tapi kita sifatnya sharing saja, sifatnya bertukar pikiran agar nanti tujuan akhirnya solusi itu juga muncul dari Pak Majid itu sendiri. Seperti itu sih Pak, kurang lebih. Sekali, dan ini nanti berarti Pak Johan mau melakukan kegiatan coaching di sini atau di ruangan Ya, sendiri? kebetulan di sini nyaman dan saya juga memohon untuk Pak Irfan mengamati kita Pak. Barangkali juga ada sesuatu yang tidak pas saat saya melakukan coaching, sehingga saya memohon untuk Pak Irfan untuk bisa tetap di sini Pak. Siap. Mungkin itu saja ya Pak ya, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Yes. Nanti saya mohon izin tetap di sini untuk melakukan observasi dari kegiatan coaching yang Bapak dan Pak Majid nanti lakukan. Insya Allah, ya, siap Pak. Saya mohon izin untuk memanggil Pak Majid terlebih dahulu. Oke, Ya. Silakan Pak Majid. Ya. Baik Pak. Ya, selamat pagi Pak Majid. Ya, ini kemarin kan panjenengan sudah menghubungi saya. Ini saya rasa tumben sekali gitu ya. Apakah ada sesuatu yang mungkin ingin panjenengan sampaikan ke saya, mungkin terkait hal yang lain waktu kemarin sudah pernah disampaikan, yaitu tentang anak yang nakal, atau mungkin berbeda lagi Pak? Monggo Pak, silakan. Selamat pagi Pak Johan. Iya. Terus sekali, jadi kedatangan saya kemari, saya ada sedikit keluhan Pak Johan. Karena saya merasa pada ibu senior di sini pengalaman, jadi saya memang
perlu ada sesuatu yang saya diskusikan dengan Pak Johan. Betul sekali, itu problemnya adalah anak nakal yang berdedikasi. Anak nakal yang menurut panjenengan itu modelnya yang seperti apa, kemudian sudah berapa waktu jenengan menghadapi anak ini, dan efeknya seperti apa sih Pak? Anak nakal yang panjenengan mungkin ajar di kelas, apakah membuat gaduh atau seperti apa, dan kenapa sampai jenengan itu susah untuk menertibkan anak ini? Betul Pak Johan, jadi secara singkat ya saya akan gambarkan bahwa anak tersebut itu memang setiap hari selalu ingin gaduh Pak Johan. Contoh ya, kemarin ada guru bahasa Indonesia itu perempuan, dan memang gurunya itu lemah lembut ya Pak Johan. Itu sampai nangis gitu, itu karena memang diperingatkan itu selalu saja mengelak dan bahkan tidak mengingatkan. Terus yang kedua, saat pelajaran juga sering tidur Pak. Terus yang ketiga juga kemarin banyak laporan dari teman-temannya bahwa siswa itu membuat resah karena sering mengganggu teman-teman. Ya, berarti dari apa yang sudah jenengan sampaikan ini memang perlu ya Pak untuk penanganan segera gitu kan. Jadi kalau nanti waktunya lama, anak ini bisa saja menularkan hal-hal atau virus-virus negatif kepada teman yang lain. Nah, lantas apakah Anda pernah berinisiatif itu untuk menegurnya, atau pernah sesekali gitu empat mata berbicara kepada anak tersebut Pak? Jadi gini Pak, kalau masalah menegur saya sudah sering Pak. Memang saya sering ke kelas itu sengaja marah-marah kepada teman-teman. Terus ketika anak tersebut kemarin ambil gaduh oleh teman-teman, saya juga langsung tegur, langsung masuk kelas, dan saya marah-marah itu di depan teman-temannya. Kok tetap saja ya Pak, sudah seperti itu ya. Kalau masalah mata memang saya belum melakukan. Nah, mungkin apa karena panjenengan terlalu emosi ya menghadapi anak tersebut, sehingga anak tersebut itu malah cuek, malah kecenderungan akhirnya lebih nakal, atau memang jenengan betul-betul perlu untuk berbicara empat mata. Nah, sementara tadi panjenengan katanya berbicara belum sempat ngobrol empat mata. Alasannya apa Pak? Kenapa kok hal itu belum bisa dilaksanakan? Jadi memang saya belum sempat ngobrol empat mata karena tadi Pak, saya juga sudah awalnya kalau ketemu secara langsung itu udah emosi dulu Pak. Jadi karena sudah banyak laporan dari guru, dari teman, akhirnya saya untuk meluangkan waktu ngobrol itu nanti saya takutnya malah kebawa emosi Pak. Itu gimana Pak? Dan ketika ngobrol nanti malah emosi kan, saya juga mungkin tidak baik efeknya nanti. Oke. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan, Anda itu juga benci, jengkel juga sama anak tersebut ya. Nah, kalau sudah benci sama jengkel itu kan susah ya Pak. Terus bagaimana cara meredamnya, dan ada nggak sih rencana gitu atau langkah positif yang Anda bisa ambil dari hal itu gitu? Ya, kalau rencana sih ada Pak. Ya. Pertama ini dari rencana pertama saya menunjuk itu untuk langkah bagaimana cara yang berikutnya saya rencana itu empat mata Pak. Tapi memang saya sebelum empat mata itu saya akan mencoba menurunkan emosi saya Pak, dan mencoba untuk berpikir bahwa anak itu mungkin melakukan kesalahan itu karena ada sesuatu dalam kata mungkin punya masalah khusus di rumah, atau mungkin memang di rumah itu broken home, itu kan kita belum tahu sampai ke sana Pak. Jadi saya memang dalam waktu dekat berencana untuk bicara empat mata. Berikutnya berarti ada langkah untuk mengidentifikasi kenapa anak tersebut itu nakal. Langkahnya apa Pak? Apa jenengan langsung datang ke rumah atau menanyakan perilaku murid tersebut kepada teman yang lain, atau bagaimana? Jadi kalau langkahnya secara khusus, pertama saya harus bicara sama orangnya dulu. Kan dari paling tidak walaupun nanti suasananya tidak terlalu terbuka, tapi saya akan mendapat informasi awal. Mungkin dia kan nanti, oh itu sih saya di rumah namanya saran pergi, itu nanti saya bisa buka diri. Tapi saya harus datang menemui khusus ke orang tua. Jadi setelah berbicara sama anak,
itu, terus kemudian mungkin sama teman yang tahu atau mungkin dia punya teman dekat. Nah setelah itu baru tahap berikutnya adalah berbicara langsung sama orang tua. Oke, jadi itu adalah sebuah solusi ya Pak dari panjenengan sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah Anda. Nah, kira-kira hal-hal tadi bisa nggak sih jadikan dokumentasi sebagai pengalaman agar jenengan ke depan itu juga bisa menangani masalah yang seperti tadi sudah jenengan sampaikan. Artinya mungkin ini selama jadi guru jenengan bisa dalam waktu satu ini jenengan menghadapi anak yang nakal itu. Sebelumnya saya nggak pernah Pak, nah, tapi untuk menangani kejadian tersebut apabila ada lagi, berarti jenengan harus bisa mendokumentasikannya. Nah, itu melalui apa Pak? Oh iya, jadi sebetulnya itu saya punya buku khusus untuk catatan wali kelas ya Pak. Oh, okay. Memang selama ini mungkin saya belum menggunakan buku tersebut secara optimal. Jadi saya menulis kata terkait dengan perkembangan anak itu bisa menjadi solusi. Ya, salah satu solusi juga kemudian bisa dalam rapat kepala sekolah atau rapat pembinaan kepala sekolah ya Pak, itu bisa disampaikan sehingga juga bisa jadi solusi untuk rekan sejawat yang lain apabila menemui masalah yang sama dengan panjenengan. Ya, jadi dari obrolan tadi saya kira Pak Majid sudah dapat solusi terbaik, tinggal kapan akan dilaksanakan gitu ya Pak. Nah kira-kira kapan agar kemudian tidak terlalu berkepanjangan dan anak tersebut bisa kembali dalam ritme belajarnya yang baik. Jadi di kelasnya itu kan ada pembinaan wali kelas setiap hari Kamis ya Pak. Mungkin itu nanti saya mengambil jam khusus pembinaan itu. Mungkin kan ada 2 jam, 1 jam untuk berbicara dengan siswa dalam kelas itu. Nanti saya menyediakan 1 jam khusus untuk bicara empat mata. Langkah yang sangat tepat ya Pak Majid ya. Semoga kedepannya jenengan dalam menghadapi anak yang seperti tadi lebih bersabar, lebih tahan emosi, kemudian gunakan kontrol manager untuk bisa tetap dalam ritme mengajar Anda. Saya kira seperti itu Pak Majid. Ada yang perlu ditambahkan lagi, Bu? Saya kira cukup ya Pak. Jadi kalau saya bisa mengumpulkan dari salah satu hal, apa yang kita sama-sama diskusikan. Yang pertama, memang saya harus menurunkan tensi emosi pasti itu ya Pak. Yang kedua, nanti saya juga akan bicara dengan teman dekatnya dan juga orang tuanya, dan yang berikutnya saya akan menjadikan itu sebuah catatan yang itu bisa menjadi rujukan bagi guru-guru yang lain mungkin ya kita menemui masalah yang sama. Oke, baik, seperti itu Pak. Cukup? Cukup. Terima kasih. Sama-sama Pak Majid. Waktunya saya ada acara lagi. Silakan. Monggo Pak. Sukses Pak. Pak, alhamdulillah, sudah selesai. Percakapannya tadi sudah sangat sangat benar dari apa yang telah tadi Pak Johan lakukan. Kita juga Pak Johan menilai performa Anda tadi sebagai itu. Ya, saya merasa percaya diri Pak, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Majid menganggap saya guru yang lebih senior. Kemudian pastinya saya mungkin lebih banyak pengalaman, sehingga saya di situ percaya diri untuk bisa menyampaikan apa-apa saja pengalaman saya yang juga dulunya pernah saya alami gitu Pak. Nah kemudian hal-hal yang saya sampaikan tadi juga saya terapkan kompetensi Pak, kompetensi terkait dengan coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Majid. Seperti itu Mbak Evan. Tadi barusan Pak Johan terkait tadi melakukan bimbingan terhadap coaching itu melakukan atau membagikan sesuatu yang pernah dialami sama Pak Johan. Menurut Pak Johan itu di dalam coaching sudah tepat atau belum?
Kalau itu sekedar pengalaman, saya kira nggak masalah ya Pak. Tapi umpan balik itu sendiri saya sampaikan kepada coaching, sehingga coaching itu bisa menyerap informasi pada saya, yang kemudian itu dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Pak. Bukan nanti Pak Johannya seperti saya Menasehati atau menyuruh ya Pak, bukan Pak. Soalnya kan di dalam apa namanya kucing ini itu kan tidak boleh berasosiasi ya. Betul Pak. Berasosiasi itu yang tadi Pak Johan Sampaikan. ya. Betul Pak. Nah, kemudian saya tadi mencatat itu bahwa gestur tubuh Pak Johan itu sudah sangat bagus ya, ramah, sehingga tadi Pak Majid juga menyampaikan keluh kesahnya dengan luar biasa, itu sangat luar biasa. Kemudian Pak Johan juga sudah berempati, kemudian dengan perhatian, memperhatikan keluh kesahnya. Nah, kemudian di situ hal-hal yang masih bisa dikembangkan menurut Pak Johan dari apa ini? Saya kurangi apa, kemudian yang perlu dikembangkan apa? Ya pastinya dalam setiap obrolan atau di sini coaching Pak. Saya selaku coach itu ya pasti belum 100% sempurna ya Pak. Karena tadi juga ada merasa gugup, ada kemudian mungkin bahasa yang saya sampaikan juga agak sedikit kesulitan untuk diterima oleh coach. Nah itu kedepannya nanti akan saya perbaiki Pak. Itu Pak. Perbaikan seperti apa kira-kira yang sudah ada dibayangin Bapak? Ya saya coba akan melatih diri Pak. Ya walaupun nggak setiap hari, tapi saya di rumah akan mencoba latihan, apa itu rekaman video, seperti apa yang saya sampaikan, apakah bahasa penggunaan bahasa itu sudah baik atau belum. Kalau belum ya saya lebih berlatih lagi. Kemudian terkait dengan kompetensi coaching, riset atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot, itu juga akan saya latih Pak, biar lebih hebat lagi untuk bisa coaching dengan coach atau rekan sejawat, dan ilmu positif itu bisa tersampaikan kepada coach. Luar biasa Pak Johan, Anda sangat semangat sekali untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Saya yakin performa Anda ke depannya sebagai coach akan meningkat. Harapannya nanti rekan-rekan sejawat yang lain bisa ikut juga berlatih menjadi coach yang baik. Gitu. Kemudian di sini bagaimana Pak Johan akan mencatat ini tadi dari hasil coaching yang telah dilakukan? Tentunya dari coach itu punya form Pak, form untuk supervisi akademik, ada beberapa rubrik penilaian, dan nantinya hal itu akan saya munculkan atau saya catat di form supervisi akademik itu. Dan untuk evaluasi saya juga, kemudian juga barangkali ada permasalahan yang sama dengan Pak Majid dari rekan sejawat, itu kita bisa sampaikan kepada mereka, seperti itu Pak. Terakhir nih Pak, dari diskusi kita di awal dengan saya, kemudian tadi dengan Suci, apa yang Anda dapatkan Pak Johan dari kegiatan kita? Ya, yang saya dapatkan pastinya ilmu Pak, dari Pak Irfan, itu juga ilmu. Bertambahnya ilmu ini kan bisa meningkatkan keahlian kita dalam hal yang pertama, karena kita guru, yaitu dalam hal mengajar. Kemudian yang melingkupinya seperti tadi saya coaching dengan Pak Majid, bagaimana menangani anak, itu pasti juga saya dapat ilmu tambahan lagi. Karena mungkin siswa atau peserta didik zaman dulu dan sekarang itu pasti berbeda Pak. Jadi ilmu itu selalu berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Irfan sudah mengamati saya, dan mungkin ada sedikit evaluasi, insya Allah akan saya perbaiki ke depannya Pak, seperti itu Pak. Biasa Pak Johan, selamat atas tadi pencerahan yang telah diberikan kepada Pak Majid. Mungkin pertemuan kita cukup sampai sini, atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya kira cukup Pak, masukan-masukan dan beberapa evaluasi tadi insya Allah akan saya laksanakan ke depan untuk bisa
menjadikan saya lebih hebat Pak Irfan. Oke. Oke, terima kasih Pak Irfan atas bimbingannya. Oke.